Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang menggambar objek 3 dimensi dengan perintah dasar. Ya, jadi nanti yang kita gambar di sini adalah perintah box, kemudian perintah silinder dan perintah-perintah lain yang merupakan dasar dalam penggambaran objek 3 dimensi. Kita perhatikan persoalan berikut. Kita akan menggambar sebuah objek 3 dimensi. Tentunya pertama sekali kita tampilkan UCS kita dalam tampilan 3 dimensi seperti ini. Lalu di command line atau command prompt kita mengetikkan perintah box. Jadi perintah box ini fungsinya adalah untuk menggambar sebuah kotak atau box. Lalu di enter. Lalu first corner, ya, spesifik first corner artinya titik peletakan boxnya di mana. Jadi kalau kita ingin letakkan di sembarang tempat, kita klik sembarang tempat. Misalnya kita klik di sini. Lalu di sini ada muncul kata-kata specify other corner, artinya titik pojok dari box yang lain. Ya, titik pojok yang lain dari box adalah bagaimana? Kita mau box ini ukurannya adalah panjangnya 30, lebarnya 40, kemudian tingginya 50. Jadi kita ketikkan di sini, tekan tombol shift ya. Shift add ya. Lalu ketikkan 30, 40, 50. Lalu enter. Maka terbentuklah sebuah box seperti ini. Dan kalau kita lakukan pemberian ukuran pada box ini seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran UCS sebelumnya, maka bisa kita lakukan dengan cara, tentunya pertama sekali kita anggap sudah kita setel ya, atau sudah kita atur tentang teksnya, juga tentang standar pemberian dimensinya. Jadi kita klik linear pemberian ukurannya, kita klik, lalu kita klik pojoknya, pojok bawah, kiri, bawah, kanan. Lalu kita klik, kita tarik ke sini. Ya, inilah panjang dari box. Kemudian untuk memberikan ukuran lebarnya sama, kita klik linear, lalu kita klik titik pertama, klik titik kedua, lalu kita tarik. Ya, ini ukuran yang terbentuk. Kalau kita ingin memberi ukuran ketinggian, maka UCS-nya kita putar dulu ya. Kita putar terhadap sumbu apa? Sumbu X. Ya, jadi UCS, enter, kita ketikkan X, enter, lalu kita masukkan 90, enter. Setelah itu UCS-nya kita pindahkan dengan opsi UCS, enter, lalu opsi move M ya. Lalu kita letakkan di sini. Nah, baru sekarang kita berikan ukurannya. Kita klik linear, kita klik titik bawah, kita klik titik atas, lalu kita tarik ke kiri seperti ini. Lalu kita klik. Ya, ini adalah ukuran box yang terbentuk ya. Kalau tadi kita berikan ukuran boxnya at30, 40, 50, maka inilah box yang terbentuk dan inilah ukuran yang bersesuaian. Bisa paham ya? Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk menggambar sebuah silinder. Kalau UCS-nya kondisinya seperti ini, maka kita normalkan dulu ya. Kita ketikkan UCS, enter, ketikkan W ya, Word. Jadi UCS kita sekarang sudah berada pada posisi normal. Oke, seterusnya kita akan menggambar sebuah silinder. Jadi di sini kita ketikkan perintahnya silinder, enter. Lalu muncul pertanyaan pada komen specific center point of, artinya di mana mau kita letakkan silinder tersebut. Jadi silinder itu kita letakkan misalnya di sini, kita klik, lalu muncul pertanyaan base radius, berapa radiusnya? Misalnya radiusnya kita berikan 25, lalu di enter.
Lalu muncul di sini pertanyaan berapa tingginya, ya. Jadi tingginya itu langkahnya adalah kita tarik dulu garisnya, kita tarik dulu mouse kita ke atas, lalu kita berikan ukurannya misalnya 40, lalu enter. Nah, maka terbentuklah sebuah silinder dengan jari-jari 25, tinggi 40. Ya, kalau kita berikan ukurannya, maka ukurannya pun sudah pasti sesuai. Oke, itu dua buah gambar. Kemudian kita akan menggambar gambar objek 3 dimensi yang ketiga, yaitu menggambar sebuah bola solid. Ya, bola solid. Kalau sering kita istilahkan bola baja, ya, padat. Perintahnya adalah kita ketikkan sphere seperti ini, ya, sphere, lalu enter. Lalu muncul pertanyaan center point, artinya di mana mau kita letakkan pusatnya. Jadi kalau misalnya mau kita letakkan pusatnya di sini, kita klik, lalu bertanya berapa radius. Misalnya kita ingin radiusnya 30, enter. Nah, maka terbentuklah sphere-nya seperti ini. Ya, untuk melihat tampilan solidnya nanti setelah kita gambar 6 buah gambar yang utama, maka nanti kita ingin tampilkan bentuk solidnya. Ya, jadi sphere kita ini atau bola pejal kita ini memiliki jari-jari 30, ya, yang kita berikan tadi. Oke, baik, seterusnya kita menggambar sebuah donat, ya, donat. Donat yang kita gambar di sini adalah donat 3 dimensi. Jadi kalau donat 3 dimensi bentuknya sama persis dengan donat 3 dimensi yang sering kita makan. Ya, berarti berlubang di tengah, kemudian ada diameter cincin, kemudian ada diameter donat besarnya, ya. Jadi kita ketikkan donat, enter. Lalu muncul pertanyaan, inside diameter of, ya. Kita gunakan perintahnya di sini bukan donat, ya. Kalau perintah donat ini kita gunakan dia perintah menggambar donat 2 dimensi. Baik, sekarang kita masuk perintah yang keempat, yaitu menggambar sebuah donat 3 dimensi. Ya. Donat 3 dimensi, perintah yang kita lakukan adalah perintah yang kita sebut dengan torus. Ya, jadi torus itu fungsinya menggambar sebuah donat 3 dimensi. Ketikkan torus, enter. Lalu kita klik di mana mau kita letakkan donatnya, misalnya di sini. Ya. Lalu muncul pertanyaan berapa radius? Berarti radius dari donatnya, ya. Misalnya kita membuat donatnya besar, ya, 30. Lalu muncul pertanyaan tube radius, diameter tabung. Diameter tabung itulah tebal dari donatnya nih, ya, yang ininya. Nih. Ya, misalnya kalau kita mau buat tebalnya itu 6, ya. Jadi kita ketikkan 6 mili, enter. Ini radius, ya. Jadi inilah torus yang terbentuk atau donat 3 dimensi yang terbentuk. Ya, demikian, ya. Ini penggambaran yang keempat. Seterusnya, gambar yang kelima, kita akan menggambar sebuah box yang terpotong diagonalnya, ya, diagonal bidangnya. Jadi di sini perintahnya adalah wedge. Kita enter. Lalu untuk menggambar wedge ini prinsipnya sama seperti menggambar box. Artinya kita letakkan dulu di sembarang tempat untuk menempatkan posisi wedge-nya. Lalu kita berikan ukurannya add, ya, sama dengan box yang pertama tadi, misalnya add 30, 40, 50. Enter. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah gambar yang kita sebut dengan wedge. Ya, gambar yang kita sebut dengan gambar wedge. Dan ini pun kalau kita berikan ukurannya sama, ya, dengan gambar box. Ini kita
klik pojoknya, lalu kita berikan ukuran, dan seterusnya ya, tidak terlalu masalah. Oke ya, ini gambar yang kelima ya. Seterusnya kita akan menggambar gambar yang ke-6 ya. Gambar yang ke-6 itu yang kita sebut dengan kerucut, menggambar kerucut. Jadi kerucut itu perintahnya adalah cone, enter, lalu center point, di mana mau diletakkan pusat dari kerucut, pusat dari penampang kerucut. Misalnya di sini kita klik ya, berapa radiusnya, misalnya kita berikan 25, enter, lalu tingginya ya, ini kita arahkan mouse-nya ke atas, tingginya mau berapa, misalnya 50, enter ya. Jadi terbentuklah sebuah cone seperti ini ya. Ini ukurannya kita hapus and kita delete. Oke, baik. Kalau kita perhatikan tampilan objek kita ini ya, masih dalam bentuk frame ya, atau wireframe, dalam bentuk garis-garis, atau sering kita istilahkan dalam bentuk gambar kawat-kawat ya. Jadi untuk menampilkan dalam bentuk solid 3 dimensinya bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan perintah hide ya, hide, enter. Nah, jadi inilah tampilan dari objek atau ke-6 objek kita tadi. Jadi kalau kita ketikkan perintah hide, maka garis-garis yang sebelah dalam atau garis-garis yang memang seharusnya tidak tampak, maka tidak akan ditampakkan ya. Jadi inilah kita sebut dengan silinder, inilah bola pejal tadi ya, sphere, sedangkan ini adalah kita sebut dengan torus atau donat 3 dimensi, dan ini adalah sebuah kerucut ya, sebuah kerucut. Kemudian wireframe ini, garis-garisnya ini tampilannya boleh kita katakan masih dalam keadaan kasar ya. Jadi kalau kita ingin membuatnya lebih halus lagi, maka bisa kita atur dengan menggunakan perintah face trace. Nah itu ya, face trace. Kita enter. Face trace ini nilai minimalnya 0,5, sedangkan nilai maksimalnya 10. Jadi makin tinggi nilai face trace-nya, maka tingkat kehalusannya akan semakin tinggi. Ya, kita berikan saja 10. Enter. Ya, di sini belum terjadi perubahan. Kenapa? Karena belum kita berikan perintah hide lagi. Jadi agar tampilannya ini kelihatan berubah, maka kita ketikkan lagi perintah hide, enter. Nah, jadi tampilannya sekarang sudah sangat halus ya, sudah sangat halus. Oke, baik, sekarang ke-6 gambar ini kita mau tampilkan dalam bentuk solidnya lagi. Jadi di sini kita berikan warna dulu untuk ke-6 gambar kita ini. Misalnya boxnya kita berikan warnanya adalah warna ya, ini caranya ya, berikan warna, misalnya warna merah ya, lalu kita enter atau escape agar pemilihan ini sudah selesai ya. Sekarang kita klik lagi silinder, kita klik lagi properties yang ada di sini ya, lalu kita klik by layer untuk warna ya, by layer untuk warna. Warnanya kita pilih misalnya hijau, lalu escape, tekan lagi atau pilih lagi bola, properties, klik lagi warna misalnya biru, escape untuk menghilangkan pemilihan ini ya. Lalu kita klik cone, properties, by layer, kita pilih colornya misalnya adalah pink, escape, klik gambar segitiga atau wedge, properties, by layer color ya, kita pilih misalnya di sini adalah warna cyan. Lalu yang terakhir kita pilih donat 3 dimensi ini atau torus, properties, lalu kita klik gambar yang warna yang terakhir, misalnya warna apa, warna ini ya. Oke, sekarang ke-6 gambar kita sudah
berwarna, warnanya berbeda-beda ya. Coba kita tampilkan dengan perintah hide. Ya, jadi kelihatan lebih menarik. Sekarang gambar kita ini ingin kita tampilkan dalam bentuk tampilan solid, maka kita gunakan perintah shade. Ya, kita gunakan perintah shade, kita enter. Nah, maka sekarang tampilannya sudah dalam tampilan solid. Nah, seperti ini. Dan kita ingin memutar gambar kita ini, memutar otomatis ya, artinya AutoCAD akan memberikan perputaran sendiri untuk melihat bagian manapun yang kita inginkan dari gambar kita ini. Jadi perintahnya ada di sini, orbit, kita klik yang panah yang hitam ini bawah, lalu kita pilih continuous orbit. Kemudian untuk menggerakkan atau memutar objek kita ini secara keseluruhan, setelah kita klik perintah 3D orbit tadi, maka caranya adalah kita klik di sini, jangan dilepaskan pengklikan, lalu geser ke kiri atau ke arah mana yang kamu inginkan, geser perlahan lalu lepaskan. Ya, seperti ini ya. Jadi keenam objek 3 dimensi kita ini sudah berputar seperti yang kita harapkan. Kalau kita ingin berputar dalam arah yang berlainan, maka tinggal klik aja sembarang tempat, klik mouse-nya, lalu lemparkan atau tarik mouse-nya ke arah yang kamu inginkan, lalu lepaskan ya, seperti ini. Nah, jadi kondisinya atau kondisi perputarannya menjadi seperti ini. Ya, misalnya ke sini dan seterusnya ya. Ini tujuannya untuk menampilkan tampilan solid 3 dimensi ini lebih menarik. Ya, itu saja ya untuk perintah dasar menggambar objek 3 dimensi. Oke, untuk menghentikannya kita Ctrl Z saja ya. Untuk mengembalikannya ke tampilan sebelumnya, pertama kita tekan dulu tombol escape, lalu Ctrl Z. Seperti ini. Ya, sudah kembali normal. Oke ya, demikian pembahasan bagaimana cara menggambar 6 buah objek 3 dimensi dengan perintah dasar objek 3 dimensi ya. Perintah dasar ya, belum komplikasinya atau kompleksnya. Demikian, seterusnya kita akan masuk pada latihan.